Jadi memang meneliti terus ya dengan fakta-fakta yang terjadi gitu ya, mengumpulkan bukti dan fakta gitu ya. Iya. Sejauh ini sudah seperti apa? Oke, sedikit kembali ke yang tadi. Kalau untuk bisa disebut sebagai sains, memang ada persyaratan-persyaratan khusus ya, bahwa misalnya objek penglihatannya sendiri harus bisa dibuktikan secara berulang melalui eksperimen di laboratorium misalnya. Nah, sementara kita bicara sekarang mengenai satu objek yang kita tidak kenal, kemudian terbukti memiliki teknologi yang jauh lebih tinggi daripada teknologi yang kita miliki gitu. Nah, untuk bisa meneliti mereka, misalnya meminta mereka dengan sukarela untuk kita tulis pun kan tidak mungkin. Jadi kita memang masih mengambil beragam sumber yang bisa kita selidiki dan tidak semuanya bisa diterima oleh dunia sains konvensional. Tuh, kalau saya bilang seperti itu. Oh gitu. Kalau gitu, kalau misalnya di Beta UFO sendiri ya Mas ya, itu punya bukti nggak sih yang benar-benar oke, kita mereka yang kemudian bergabung di Beta UFO itu sebenarnya banyak yang kemudian tertarik dengan UFO bukan karena mereka percaya dengan UFO, tapi karena mereka secara tiba-tiba bagaimana caranya melihat sesuatu yang aneh di langit yang nggak bisa mereka jelaskan. Kemudian ketika ditanyakan ke kalangan sains juga cuman jadi malah sekedar dilakukan pembodohan gitu. Itu mungkin cuma balon udara, itu mungkin cuma planet sementara mereka sendiri merasa kalau cukup yakin yang saya lihat bukan balon udara kok gitu. Nah, makanya mereka kemudian banyak yang berkumpul ke Beta UFO, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan dari situ juga kita tahu bahwa sebenarnya Indonesia ini banyak sekali terjadi penampakan UFO. Dan contohnya yang paling baru ini baru masuk ke laporan kami itu tanggal 2 April, jadi 10 hari lalu. Baru banget. Itu di Batam, di kawasan industri Nongsa. Itu ada anggota kami melaporkan bahwa dia melihat ada seberkas cahaya aneh itu terbang di di kompleks perindustrian di Nongsa itu. Yang dia lihat dari jauh sih kelihatannya sepertinya sebesar mobil gitu ya. Cuman yang dia perhatikan bentuknya itu seperti lempengan. Kemudian ada cahaya di sekelilingnya dan dia lihat dari bagian benda itu yang tersinar oleh lampu di daerah industri itu warnanya perak. Oke. Gitu. Dan kemudian ternyata ada teman dia yang kebetulan punya berkantornya itu di bawah tempat kejadian. Mereka melaporkan memang ada sesuatu yang terbang di atas kompleks industri mereka itu, yang pada saat mereka lari keluar untuk lihat, tiba-tiba si benda itu terbang ke langit dengan sangat cepat dan nggak kelihatan lagi. Oke. Tapi bagaimana kalau misalnya kita yang awam, kita pasti nanya bagaimana membuktikan bisa diasumsikan sebagai sebuah UFO gitu, bukannya emang benda langit yang lain yang mungkin kita nggak tahu itu apa gitu. Betul. Nah, itu memang salah satu polemiknya dari UFO. Pertama, bahwa untuk masuk ke kriteria UFO itu kan bisa dibilang bahwa dia harus memang memiliki ciri-ciri khusus yang menunjukkan ada teknologi asing terlibat di sini. Katakanlah teknologi alien gitu. Walaupun mungkin bukan selalu berasal dari luar bumi, bisa saja dari perkembangan teknologi bumi yang kita tahu. Cuman sekarang yang biasa kita lakukan adalah dengan membandingkannya dengan kejadian-kejadian yang sudah lazim. Seperti misalnya, kalau pesawat terbang, karakteristik pesawat terbang itu seperti apa? Kecepatannya maksimal seperti apa? Pergerakan manuvernya seperti apa? Kalau malam misalnya kelihatan lampu-lampunya itu kan pasti ada 4 minimal ya. Seperti misalnya di sayap kanan itu harus merah, yang tulisannya gila, ketukar merah, hijau, kemudian ada lampu strobingnya, ada lampu putihnya juga. Nah, kita menyusun list mengenai karakteristik dari penampakan dari benda-benda yang kita tahu buatan manusia, itu kan kita bisa bandingkan. Kalau misalnya dari benda yang pernah mati itu ternyata ciri-cirinya sekitar 70% atau 80% memang masuk ke dalam kategori buatan manusia, bisa kita anggap, sepertinya bukan UFO. Tapi kalau kita lihat misalnya, seperti tadi disebutkan bahwa bendanya lempeng gitu ya. Kemudian tidak ada ciri-ciri suara bising seperti misalnya helikopter gitu, kemudian terbangnya dengan kecepatan sangat tinggi, arahnya vertikal ke atas. Di sini kan kita jadi curiga karena tidak ada saat ini benda terbang buatan manusia bumi yang bisa berperilaku seperti itu. Iya. Ya. Oke. Kalau dari Beta UFO sendiri itu kan tentang catatan-catatan bukti-bukti penampakan UFO. Kalau penampakan alien juga mencatat atau tidak, Mas? Penampakan alien yang paling baru itu kita catat terjadi tahun 2009. Baru
itu terjadinya itu di Desa Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah. Oh iya. Kayak apa Ya. bentuknya bang? Kayak apa bentuknya? Kayak Kalau manusia biasa dari- atau Kalau dari laporan yang kita terima sih, jadi saksi itu waktu itu lagi berjalan keluar dari hutan sore hari, dia itu habis mencari jamur di hutan. Nah, pada saat dia sudah keluar dari hutan, tapi masih jauh dari desa yang terdekat gitu. Di kejauhan dia melihat ada 2 orang asing yang dengan pakaian seperti pakaian aparat dia bilang. Itu. Oke, itu kan tadi kalau dari saksi-saksi ya mas. Tapi kalau misalnya dari data atau bukti, ada nggak sih yang bisa bikin kita amazed nih? Wah ternyata seperti ini nih Iya, dan iya. datanya gitu. Kalau dari bukti, kalau kita bicara secara internasional ya, itu ada terdapat kok beberapa bukti artefak-artefak yang ditinggal apa yang kita duga sebagai UFO, kemudian diteliti dan ternyata memang memiliki unsur-unsur yang tidak berasal dari bumi gitu. I see. Cuman kalau sebagian besar sih memang kita lebih bisa mengacunya pada penampakan ini ya, penampakan atau bukti foto, bukti video atau laporan saksi yang pernah bertemu gitu. Oke, kalau Mas Bayu sendiri udah pernah belum mendapatkan pengalaman seperti itu melihat UFO atau atau alien? alien? Kebetulan saya pernah lihat sekitar tahun 80-an di Bandung. Itu yang lihat juga banyak. Waktu itu lagi siang-siang, saya masih SMP kalau nggak salah. Pulang sekolah, lagi di ruang tengah, lagi baca-baca Donald Bebek gitu. Tiba-tiba teman saya dari luar manggil-manggil, "Ini keluar, lihat ada yang aneh." Ya lari keluar, lihat. Kelihatan lah waktu itu ada seperti kepala roket, kepala rudal. Itu pendek, hitam. Tapi ekor apinya itu panjang sekali. Mungkin A4 Skyhawk korban Grip itu kan suaranya bising. Ini nggak ada suaranya sama sekali. Gitu. Kemudian teman saya sempat masuk ke rumah ngambil binokular dan kita perhatikan pakai telepon, kelihatan bentuknya itu memang bukan pesawat. Oh. Dari situ mungkin ya akhirnya timbul bibit-bibit dari Mas Bayu tertarik untuk bikin komunitas UFO ya. Baiklah kalau gitu Mas Bayu, terima kasih banyak Mas Bayu atas waktunya dan penjelasannya ya. Iya, Isan Ayumi, terima Ya, kasih. mudah-mudahan Terima kasih. ke depannya memang kalau dari komunitas Beta UFO sendiri bisa menemukan satu Banyak bukti lagi, dan iya, banyak-banyak iya, lagi. iya, iya. Dan aduh saya juga bingung ya mau ketemu beneran atau enggak tuh. Pengen lihat penasaran tapi takut juga gimana. Iya. Mas Bayu terima kasih ya. Iya. Bye. Ya, bye. Terakhir Mas Bayu sendiri melihat tahun 80. Tahun 80. Lagi baca Donald Bebek keluar. Dia lihat ada yang aneh. Bentuknya kayak kepala rudal, hitam. Panjang gede, ada ekornya ada lagi. panjang. Asik. Jangan-jangan